Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Baik, pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk statistika 2 dengan topik atau bahasan analisis variansi atau bisa disingkat dengan ANAVA. Atau kalau dalam aplikasi di Minitab itu kita singkat dengan ANOVA, ya, bukan ANAVA tapi ANOVA, tapi sama saja. Itu bahasa Inggris, Analysis of Variance, jadi ada of-nya, makanya disingkat dengan ANOVA. Materi sudah saya share di aula. Sebelum masuk ke teknis atau materinya, di sini saya berikan gambaran apa itu analisis variansi untuk beberapa slide, 2 atau 3 slide ya. Jadi saya berikan gambaran apa itu analisis variansi ya. Jadi apa yang akan kita pelajari kali ini, ANAVA atau analisis varian itu adalah sebuah teknik, sebuah metode statistik untuk menguji kesamaan rata-rata dari 3 populasi atau lebih ya. Jadi konteksnya di sini adalah menguji kesamaan rata-rata. Ya, kalau di dalam hipotesis kita menyatakannya seperti ini. Di hipotesis, jadi di H0-nya kita menyatakan kesamaan rata-rata. Jadi rata-rata itu mu, indeks 1, 2, dan seterusnya sampai dengan K. Ini adalah rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2, dan seterusnya sampai sama dengan rata-rata populasi yang ke K. Dengan K itu 3 atau lebih ya. Jadi kalau hanya 2, mu1 sampai dengan mu2, itu sudah kita pelajari di uji selisih rata-rata yang kemarin ya. mu1 sampai dengan mu2 atau mu1 minus mu2 sama dengan 0. Kita sudah pelajari itu. Dan itu akan kita kembangkan di sini, di dalam analisis variansi ini ya. Oke, jadi intinya ANAVA di sini adalah menguji kesamaan rata-rata untuk 3 atau lebih populasi gitu ya. Jadi perkembangan atau pengembangan dari uji min yang 2 populasi kemarin. Intinya di situ aja. Ya. Lawannya H1 berarti ya tidak semua mu-i sama ya. Jadi paling tidak ada satu mu-i yang berbeda ya. Ada banyak penyebutan di sini ya. Jadi bisa narasikan tidak semua mu-i sama atau paling tidak ada satu mu-i yang berbeda ya. Walaupun mu2 sampai dengan mu-k sama, tetapi misalkan mu1-nya yang berbeda, itu berarti sudah masuk di H1 ya. Jadi tidak semua mu-nya sama. Kalau di bawah 0, kesamaan semua mu. Jadi semua mu sama ya. Intinya seperti itu. Kemudian sebagai contoh pertanyaan yang diuji dengan ANAVA, contoh pertanyaannya seperti ini misalkan. Apakah 5 merek obat sakit kepala, ada 5 merek, itu berarti 5 populasi, 5 kelompok ya. Jadi ada mereknya ada A, B, C, D, E, ada 5 obat, memiliki atau mempunyai daya kerja yang sama. Nah, ini saya kasih tulisan warna yang beda dan garis bawah. Ini sesuatu yang akan kita uji. Apakah mereka A, B, C, D, E itu mempunyai daya kerja yang sama? Dalam artian apa? Rata-rata waktu yang diperlukan untuk meredakan sakit kepala dari kelima merek ini sama. Tentunya nanti ya desain penelitiannya, eksperimennya ya obat-obat merek A, B, C, D, E ini diberikan kepada pasien atau kepada yang kita namakan dengan unit eksperimen ya, dan kemudian dihitung atau dicatat berapa lama waktu yang diperlukan untuk meredakan sakit kepala mulai dari dia mau minum sampai merasa reda sakit kepalanya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh lagi misalkan apakah dosis CH3BR, dosisnya di sini disetting
16, 32, 48 dan 64. Jadi ada 4 dosis, ada 4 level ya. Itu berpengaruh terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Ya, ini apakah dosis itu berpengaruh terhadap pertumbuhan benih kacang hijau. Ya. Di sini juga yang diuji adalah rata-rata pertumbuhan ketika pakai dosis 16 akan diuji apakah sama dengan rata-rata pertumbuhan pakai dosis 32, apakah sama juga dengan rata-rata pertumbuhan yang pakai dosis 48, sama dengan rata-rata dosis yang pakai 64. Nah, jadi di bawah 0 sama seperti di depan tadi ya, slide sebelumnya. mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Itu intinya yang mau kita uji. Di sini juga ada rata-rata atau mu16 sama dengan mu32 sama dengan mu48 sama dengan mu indeks 64. Apakah benar seperti itu? Ataukah di bawah 1 paling tidak ada 1 mu yang berbeda? Di bawah 0 kalau mu-nya semua sama, ya mu16 sama dengan mu32 sama dengan mu48 sama dengan mu64, artinya apa? Artinya tidak ada efek, tidak ada pengaruh. Dikasih dosis 16, dikasih dosis 32, dikasih dosis 48, dikasih dosis 64, itu ternyata prosentase pertumbuhannya sama. Jadi tidak ada pengaruh, artinya seperti itu. Nah, kalau misalkan di bawah 1 paling tidak ada 1 mu yang berbeda, ya, berarti pemberian dosis yang berbeda ini berpengaruh terhadap pertumbuhan benih kacang hijau. Itu intinya seperti itu ya. Oke, itu sedikit intro sebelum masuk ke teknis atau teori ANAVA. Jadi saya ingin memberikan gambaran ANAVA itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi intinya adalah perkembangan atau pengembangan dari uji MIN yang dikembangkan untuk untuk 3 populasi atau lebih gitu ya intinya. Oke, sekarang masuk ke teori yang di PPT atau slide yang ada di share di aula ya. Oke, jadi ANAVA ini sudah berkembang dan dipakai oleh beberapa atau ya banyak bidang ya. Yang saya sebutkan tadi sebagai contoh terkait dengan obat ya farmasi, terkait dengan dosis ya 3BR mungkin di bidang biologi ya, di bidang kimia juga sudah dipakai di bidang kesehatan, FKM, di bidang sosial pun termasuk di psikologi juga dipakai gitu ya. Metode ini ANAVA ini dikenalkan oleh Fisher ya. Dikenalkan oleh Fisher yang berusaha untuk menganalisis keragaman dari respon dan membagi menjadi bagian-bagian yang berhubungan dengan sumber variasi. Ya. Dan sisanya dikaitkan dengan error random. Ya, nanti di dalam analisisnya, di dalam teknisnya nanti intinya kan ya mengapa yang diujikan min ya, kesamaan min, tetapi kenapa disebut ANAVA, disebut analisis varian. Jadi jangan terkecoh dengan namanya. Namanya analisis varian, tetapi yang diuji adalah rata-rata ya. Ya, karena mengapa disebut namanya analisis varian? Karena konsepnya di sini adalah menganalisis keragaman. Jadi dia menguraikan variasi, menguraikan keragaman dari respon. Respon itu adalah ya data yang kita amati. Kalau misalkan tadi lamanya meredakan sakit kepala, berarti waktu yang dibutuhkan dari minum sampai dengan sembuh atau reda. Kalau misalkan persentase pertumbuhan tadi benih kacang hijau berarti dalam satuan persen itu berapa persen itu responnya. Itu akan dibagi menjadi beberapa bagian sumber variasi. Ya, sumber variasinya nanti ini terkait dengan, nah di bawahnya ini sumber variasi itu dikaitkan dengan variabel bebasnya. Jadi variabel bebasnya nanti ini adalah terkait dengan faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau misalkan tadi obat, terkait dengan obat ya, berarti faktor yang mempengaruhi adalah merek obatnya, A, B, C, D, E-nya tadi. Kalau terkait dengan pertumbuhan benih kacang hijau tadi,
Itu responnya adalah berapa persennya, berapa persen pertumbuhannya. Faktor atau variabel yang mempengaruhi variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya adalah dosisnya. Dosis 16, dosis 32, 64 tadi itu variabel bebasnya ya, dosisnya itu akan diuraikan ke sana ya sumber variasinya. Nah, di ANAVA ini diperkenalkan ada beberapa metode ya, ada beberapa teknik. Yang pertama adalah ANAVA satu arah, one way ANOVA ya. Yang pertama diperkenalkan adalah ANOVA satu arah. Oke. ANOVA satu arah atau ya oke. Ada one way ANOVA. Kemudian di sini yang sebelah kanan ini adalah rancangan ACA lengkap. Oke, ada dua istilah ya. Jadi yang sebelah kiri one way ANOVA ini adalah terkait dengan teknis atau metode statistiknya. Ya, ini teknis statistiknya ya. Ini teknis statistiknya, teknik statistiknya terkait dengan tekniknya. Jadi metode statistiknya kita sebut dengan one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Kemudian kalau ini terkait dengan di lapangannya, desain penelitiannya, desain eksperimennya ya. Jadi ini terkait dengan desain penelitiannya. Oke, jadi ini nama yang dikenal atau disesuaikan dengan sesuai dengan desainnya, ya, desain penelitiannya atau desain eksperimen ya. Oke, desain penelitiannya. Jadi kalau misalkan Anda membaca atau di suatu buku ada one way ANOVA, yaitu terkait atau ekivalen dengan rancangan ACA lengkap. Dua hal yang mengacu ke sesuatu yang sama. Yang kiri adalah terkait dengan teknik statistiknya atau metodenya, yang kanan adalah terkait dengan desain penelitiannya. Oke, rancangan ACA lengkap merupakan rancangan yang paling simpel di antara rancangan yang ada. Jadi rancangan percobaan atau rancangan penelitian atau desain eksperimen itu ada banyak ya. Jadi kalau kita pelajari butuh 2 SKS atau 3 SKS lebih ya. Tapi di sini hanya diperkenalkan sedikit saja. Ini yang paling simpel, paling sederhana, paling dasar adalah rancangan ACA lengkap atau disingkat dengan RAL. RAL itu seperti apa? Nah, ini dilanjutkan. Jika peneliti ingin mempelajari K buah perlakuan itu tadi ya misalkan obat A, B, C, D, E, atau kalau misalkan dosis tadi, dosis 16, 32, 64, ya tadi seperti itu. Jadi K buah perlakuan atau K buah populasi dan menggunakan N ulangan setiap perlakuan. Oke, ini bisa lebih, jadi ini bisa lebih diperumum, di generalize, bisa jadi tidak hanya N ya, tapi N bisa aja NI ya, bisa NI. Jadi ukurannya tidak harus sama untuk tiap K buah perlakuan tadi. Jadi misalkan ada obat A, B, C, D, E, diamati 5 ulangan atau 5 orang per obatnya, dicobakan obat A dicobakan ke 5 orang, obat B dicobakan ke 5 orang, sampai dengan obat E dicobakan ke 5 orang. Nah, ini maksudnya N itu seperti itu, jadi N-nya sama. Tetapi dalam konteks secara umum itu bisa NI. Artinya apa? Obat A dicobakan ke misalkan hanya 4 orang, obat B 5 orang, obat C 3 orang, obat D 6 orang, bisa jadi seperti itu ya. Jadi bisa umum NI. Maka kita memerlukan, nah kalau sama N berarti ya K kali N, tetapi kalau misalkan NI ya jadinya ini sigma NI jadinya ya. Jadi sigma NI, I-nya 1 sampai dengan K. Ya, I-nya 1 sampai dengan K. Kalau dibikin secara umum begini ya. Oke. RAL, rancangan ACA lengkap, lebih cocok digunakan di percobaan lab
Ya, kenapa di percobaan lab? Ya, karena konsepnya adalah homogen ya. Jadi RAL nanti ada di belakang mungkin ya. Oh, enggak kelihatan di bawah. Oke. Jadi konsepnya RAL, rancangan acak lengkap itu adalah dalam konteks bahwa unit eksperimen, unit percobaan ini, unit percobaan itu kalau misalkan kita melakukan percobaan obat tadi ya, obat merek A, B, C, D, E, ya unit percobaannya kan berarti dia dicobakan ke pasien atau orang ya. Jadi unit percobaannya di sini adalah orang. Nah, orang yang diberi obat, orang yang dicoba menjadi unit percobaan ini diasumsikan harusnya adalah homogen. Ya, jadi di RAL itu mengasumsikan bahwa unit eksperimen, unit percobaannya itu bersifat homogen. Homogen itu sama. Artinya apa? Ya, orang-orang yang masuk dalam ya sebagai kelinci percobaan atau di sini diberikan obat itu eh, harusnya memiliki karakteristik yang homogen. Misalkan dari sisi usianya juga jangan sampai di heterogen, jangan sampai dicobakan ke anak-anak usia balita sampai dengan usia manula. Ya, jadi harus disetting homogen. Kemudian bobotnya, kemudian ya yang berpengaruh mungkin itu ya. Jadi usianya, bobotnya, ya jangan sampai seperti ini. Jadi mengapa harus homogen? Jangan sampai bahwa obat A itu kebetulan dicobakan ke ternyata usia anak-anak. Obat B dicobakan ternyata kebetulan di situ ke orang-orang yang usianya manula. Ya, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Ya jangan sampai nanti kesimpulannya ternyata obat A ini berbeda dengan B bukan karena obatnya tetapi karena unitnya memang beda. Jadi ketahanan dari si unit percobaan orang-orangnya ini kan beda, karakteristiknya beda, anak-anak dengan manula. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya kenapa harus homogen? Ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kesimpulannya itu bias, jangan sampai ada perbedaan obat A, B, C, D itu bukan disebabkan karena obatnya tapi disebabkan karena unit eksperimennya itu berbeda. Obat A dicobakan ke anak-anak, obat B dicobakan ke manula. Jangan sampai seperti itu ya. Makanya dibikin yang homogen. Oke, seperti itu. Nah, karena seperti itu maka ya ini lebih cocok dilakukan di laboratorium ya. Kenapa di laboratorium? Karena di laboratorium itu lebih mudah untuk men-setting atau membuat unit eksperimennya itu homogen. Kalau di luar atau di lab ya pemilihan seperti obat tadi, pemilihan unit eksperimen, pemilihan orang-orang itu juga lebih sulit. Kalau misalkan percobaan lebih ekstrim lagi di luar, misalkan terkait dengan dosis pupuk terhadap bentar ya. Oke, misalkan percobaan dosis pupuk terhadap hasil panen. Nah, berarti kan dicobakan ke petak lahan sawah. Nah, untuk petak lahan sawah kalau membuat yang homogen kan sangat sulit karena petak lahan sawah bisa jadi satu lahan dekat dengan pengairan, satu lahan jauh. Nah, seperti itu agak sulit. Oke, kita lanjut. Keuntungannya RAL dia lebih simple dibandingkan dengan rancangan yang lain ya. Jadi komparasinya adalah dengan rancangan yang lain. Oke, yang bawah itu apa? Tidak kelihatan ya.
Oke, gini aja lah. Oke, ya ini yang pertama tadi RAL tepat apabila bahan percobaannya homogen. Ya, kenapa homogen tadi sudah saya jelaskan agar kesimpulannya tidak bias. Jangan sampai ada perbedaan itu bukan karena perlakuannya, bukan karena merek obatnya, bukan karena dosisnya, tetapi karena memang unit eksperimennya itu yang heterogen. Jangan sampai seperti itu. Kemudian model ANAVA menggunakan satu faktor ya. Di rancangan acak lengkap atau model ANAVA one way, satu arah, itu kenapa disebut satu arah? Karena itu adalah terkait dengan satu faktor. Satu faktor itu maksudnya kalau terkait dengan pertumbuhan kacang hijau tadi terkait dengan satu faktornya adalah faktor dosis ya. Kalau terkait dengan obat tadi, ya terkait dengan satu faktornya adalah merek gitu ya. Yang kita pelajari adalah satu faktor, faktor merek atau faktor dosis. Sementara faktor-faktor yang lain itu dibikin homogen ya, di setting homogen. Model ANAVA dapat digunakan menguji kesamaan rata-rata. Ya, ini tadi saya berikan di awal, menguji kesamaan rata-rata K populasi dengan K-nya lebih dari sama dengan 3 ya. Itu. Jadi intinya adalah menguji kesamaan rata-rata K populasi K lebih dari sama dengan 3, 3 ke atas. Kemudian, nah ini yang saya sebut di depan tadi, masing-masing populasi bisa mengambil ukuran sampel NI. Ya, kalau tadi kan N, sehingga kalau ada K buah, K kali N. Kalau di sini bisa secara umum NI. Nah, berarti tidak bisa langsung K kali NI, tetapi ya dijumlahkan. Jumlahan NI sebanyak 1 sampai dengan K untuk ukuran sampel secara totalnya ya. Penulisan hipotesisnya sudah saya kasih intro di depan tadi. Kemudian terkait dengan struktur data, ini struktur datanya bisa Anda lihat di tabel 5.1. Misalkan ini kita sebut sebagai populasi atau perlakuan 1, 2 sampai dengan perlakuan yang ke K atau populasi yang ke K. Di masing-masing perlakuan atau masing-masing populasi ini kita lakukan sampling, pengambilan data. Nah, ini adalah data sampel ya. Data sampel berukuran berapa banyak. Untuk populasi 1 diambil sebanyak 1, 2 sampai dengan N1. Untuk populasi kedua kita ambil data sampel sebanyak 1, 2 sampai dengan N2 ya. Untuk populasi dan seterusnya sampai populasi ke K, kita ambil data sebanyak 1, 2 sampai dengan N yang ke K. Ya. Di tiap-tiap data di sini kita notasikan dengan X, Y, J. I menyatakan populasi ke I yang di depan 1, 1, 1, 2, 2, 2 sampai dengan K, K, K. Ya. J indeks yang belakang menyatakan data ke berapa, pengamatan ke berapa, 1, 2 sampai N1 dan seterusnya. Oke, kemudian tiap-tiap populasi, tiap perlakuan atau tiap-tiap kolom kita total, kita hitung jumlah totalnya, kita notasikan dengan T total 1 titik. Jadi T1 menyatakan total perlakuan atau populasi 1, T2 berarti total perlakuan kedua, titik itu berarti indeks keduanya jumlahkan. Jadi titik yang di indeks kedua itu menyatakan pengamatan ke-1 ditambahkan kedua sampai dengan pengamatan ke N2 kalau ini dan seterusnya ya. Intinya di sini adalah total kolom atau total perlakuan. Total kolom, kita sebut total kolom karena struktur datanya dalam konteks ini dinyatakan dalam per kolom. Bisa jadi struktur datanya ini ditukar atau dibalik ya. Jadi hanya maksudnya ditukar itu ditaruh di baris. Jadinya nanti di totalnya adalah per baris. Nanti totalnya akan diletakkan di sini. Kalau misalkan populasi atau perlakuannya
ini ditempatkan di baris. Jadi baris 1, 2, 3, 4, 5 sampai baris yang ke K. Jadi datanya akan ditempatkan perlakuan atau populasi ke-1 berarti datanya ke kanan, dan di total dijumlahkan berarti tempatnya nanti ada di sini. Jadi T-nya ada di sini. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi itu hanya versi penyajian saja ya, versi penyajian. Oke, kita ikuti lanjutkan dengan versi penyajian untuk tabel 51 adalah per kolom seperti ini. Oke, ukuran sampelnya ya ini N1, ini N2, dan ini NI, kemudian ini NK. Kalau dijumlahkan secara total itu adalah N besar. Kalau misalkan ini N-nya sama, berarti N sebanyak K, berarti N kecil dikalikan dengan K. Itu N besarnya ya. Kemudian kalau ini T, titik-titik atau dot-dot, itu adalah jumlahan total kolom 1 ditambah total kolom 2 sampai dengan total kolom K, atau total data secara keseluruhan ya. Jadi T titik-titik itu sama aja dengan data ini Anda jumlahkan ditambah dengan data ini ditambah dan seterusnya sampai data yang terakhir itu T titik-titik. Oke, ini tadi sigma NI sama dengan N besar, kemudian ya ini total per kolom tadi. Kemudian untuk secara teorinya, teknisnya, pengamatan XIJ itu secara model dinyatakan seperti ini ya. Jadi XIJ itu mu I rata-rata perlakuan ke I, ini rata-rata perlakuan atau populasi ke I ditambah dengan galat. IJ itu adalah galat atau error ya. Atau error. Ya. Itu model matematisnya seperti ini. Kemudian kalau misalkan mu I yang ini, rata-rata perlakuan atau populasi ke I itu kita notasikan dengan suatu rata-rata umum ditambah dengan TOI. TOI adalah efek atau pengaruh perlakuan ke I. Oke, kita lihat keterangannya. Oke, TOI adalah efek atau pengaruh dari perlakuan ke I. Oke, ini. Kalau dinyatakan mu I-nya seperti ini, maka model tadi XIJ bisa berubah menjadi seperti ini. Ya. Bisa menjadi XIJ sama dengan mu ditambah dengan TOI plus epsilon IJ galat. Nah, kenapa muncul TOI di sini? Ya, dalam oke, di sini. Di sini kita menuliskan H0-nya mu1 sama dengan mu2 sampai dengan mu-K. Kalau tadi misalkan mu I-nya sama dengan mu plus tau I, nah, maka ini penulisan H0 yang seperti ini itu bisa dituliskan menjadi tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan bla 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 sampai dengan tau yang ke K, dan terakhir sama dengan 0 ya. Jadi efek perlakuannya sama dengan 0. Jadi di dalam ANAVA RAL ini ada dua penyajian penulisan di H0. Bisa pakai, kalau pakai mu berarti mu1 sampai dengan mu-K tanpa ada tulisan sama dengan 0. Tetapi kalau disajikan dengan menggunakan tau efek perlakuan, ya kan kalau ini kan pakai yang kiri ini. Kalau yang pakai tau berarti pakai yang kanan ini. Jadi mu I-nya diganti dengan ini. Kalau mu I-nya sama berarti tau I-nya adalah sama dengan 0, yaitu sama dengan mu ya. Jadi kalau ini mu I semuanya sama berarti tau I-nya sama dengan 0. Ini ya. Oke. Di penulisan mu bisa diganti atau diubah menjadi tau, tapi jangan lupa di belakangnya ada sama dengan 0-nya. Kalau mu tidak ada sama dengan 0 ya.
Jadi seperti itu penulisan hipotesisnya, bisa pakai konsep mu, bisa pakai konsep tau, yaitu efek perlakuan atau efek populasi. Baik, ini teori. Jadi ada asumsi yang digunakan ANAVA. Perlakuannya, efeknya bersifat aditif. Aditif itu adalah penjumlahan tadi ya. Jadi ini pakai tanda positif atau tanda plus atau aditif, addition, penjumlahan ya. Kemudian ya ini normal, minnya 0, variansinya sigma kuadrat. Ya, variansinya sigma kuadrat ini maksudnya apa? Variansinya sigma kuadrat maksudnya berarti epsilon ij ini kan tergantung indeks I dan indeks J, tetapi di sini tidak ada indeks I maupun indeks J. Artinya apa? Artinya perlakuan ke I, baik I1, 2, 3 sampai dengan yang ke K, itu memiliki variansi yang sama. Jadi variansinya tidak tergantung indeks I. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin bahwa di dalam pengujian ANAVA itu dibutuhkan persyaratan datanya harus normal. IDN itu adalah independently and identically, jadi independen dan identik, distributed, berdistribusi normal, n-nya adalah normal. Jadi identik, independen, normal itu kalau disingkat IIDN, identically and independently distributed normal. Makanya datanya harus normal dan memiliki varians yang homogen. Jadi antar I kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok ke K itu memiliki varians yang sama, sigma kuadrat, tidak ada indeks I-nya. Jadi variansinya homogen. Itu yang saya sampaikan kemarin. Kemudian secara umum model ANAVA satu arah, one way ANAVA itu nanti kita akan kelompokkan menjadi dua, yang pakai model fix, model tetap, dan model random atau model acak. Ya, model fix sama model random. Dan nanti akan saya jelaskan model fix sama model random seperti apa. Secara teknik perhitungan, jadi teknik perhitungannya untuk model tetap maupun model acak itu tekniknya sama ya. Jadi teknik perhitungannya sama, bedanya hanya di cara pengambilan kesimpulan ya. Bedanya di cara pengambilan kesimpulan saja. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut di belakang ya. Oke, yang lain bisa dibaca sendiri dan kita masuk ke tabel ANAVA-nya. Untuk ANAVA satu arah lebih bagusnya itu nanti kalau misalkan Anda melakukan menjawab pertanyaan itu bikin tabelnya seperti ini biar ya terdata dengan rapi, terdata dengan baik ya. Jadi tidak sampai salah tempat, tidak sampai salah ini. Karena ya ini merupakan satu rangkaian, endingnya nanti adalah di sini. Anda harus mencari F di belakang ini. Endingnya di sini. Tetapi untuk mencari F yang di sini itu butuh rangkaian di sini. Nah, ini disebut sumber. Sumber itu adalah sumber keragaman tadi. Yang saya sebutkan di atas, sumber keragaman itu based on variabel bebasnya tadi. Sumber keragamannya untuk ANAVA satu arah itu adalah, ini terkait dengan perlakuan, ya cukup dituliskan perlakuan saja. Tapi kalau output minintap itu nanti ini akan muncul namanya sesuai dengan nama yang kita berikan. Misalkan kalau tadi terkait dengan obat, ya berarti merek obatnya tadi. Kalau misalkan terkait dengan dosis, ini berarti dosis 16, 32, 64, dan seterusnya tadi, berarti ini adalah nanti akan muncul dosis gitu ya. Tapi secara umum adalah perlakuan. Kemudian di bawahnya perlakuan itu ada error atau galat, dan paling bawah adalah total. Oke, ini Anda harus urut seperti ini supaya tidak salah penempatan.
perlakuan, error, dan total. Kemudian di sini kolom berikutnya ada derajat bebas. Derajat bebas itu adalah ya seperti halnya kemarin kita di tabel T, tabel Chi-square, tabel F, kita juga sudah mengenal derajat bebas atau degree of freedom. Degree of freedom-nya itu secara umum adalah -1, jadi data dikurangin 1. Jadi kalau degree of freedom derajat bebas untuk total, berarti data totalnya ada N dikurangi 1. Untuk perlakuan, berapa banyaknya perlakuan? Perlakuan atau populasi tadi ada sebanyak K buah, kurangi 1. Kemudian kalau galat atau error, error itu selisih. Jadi untuk kolom error itu nanti di sini adalah konsepnya selisih ya. Jadi selisih dari total dikurangi perlakuan. Jadi N dikurangi 1 dikurangi K-1. Jadi sama aja dengan N minus K. Ya. Kemudian yang di sini juga Anda hitung, yang perlu Anda hitung sebenarnya adalah ini aja. Jadi yang perlu Anda hitung adalah JKP sama JKT. Ya, oke, seperti ini ya. Ada JKT sama JKP. Jumlah kuadrat total JKT, jumlah kuadrat total Anda hitung pakai rumus ini. Kemudian JKP, jumlah kuadrat perlakuan, Anda hitung pakai ini. Kemudian JKE-nya tidak ada rumusnya. Rumusnya adalah total dikurangi perlakuan ya. Total dikurangi perlakuan ya. Jadi makanya saya sebut dengan selisih tadi ya. Jadi error itu adalah selisih total dikurangi perlakuan. Jadi, kalau derajat bebas ya yang bawah kurangin atas, kalau jumlah kuadrat berarti yang bawah kurangin atas. Adapun rumus untuk jumlah kuadrat total itu adalah sigma sigma atau double sigma XIJ kuadrat. Jadi tiap-tiap data dikuadratkan, kemudian Anda jumlahkan secara baris dan secara kolom. Berarti semua data, tiap-tiap data Anda kuadratkan dan Anda total secara keseluruhan. Ya. Dikurangi dengan T titik-titik kuadrat dibagi dengan N. Ini maksudnya adalah data itu ditotal dulu, baru dikuadratkan. Dibagi dengan N. N itu banyaknya data secara keseluruhan. Jadi kalau ini datanya dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan secara total. Kalau yang ini datanya ditotal dulu, dijumlahkan secara total, baru kemudian dikuadratkan. Ya. Dibagi dengan N besar. Banyaknya data yang mengkonstruksi T titik-titik tadi. Kemudian JKP jumlah kuadrat perlakuan itu jumlahan sebanyak K. Jumlahan sebanyak K karena terkait dengan perlakuan, berarti banyaknya perlakuan adalah K. Penjumlahan sebanyak K buah. Yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan adalah TI titik. Jadi total perlakuan ke I, total ya yang tadi kan ada total di total kolom tadi ya. Jadi total kolom ke-1 kalau struktur datanya dibikin per kolom, jadi total kolom 1 kuadrat dibagi dengan N1. Banyaknya data yang ada di kolom 1 ditambahkan dengan ketika I-nya sama dengan 2, berarti total kolom 2 kuadrat dibagi dengan N2, banyaknya data di kolom 2. Dan seterusnya sampai yang ke K, jadi total kolom yang ke K dikuadratkan dibagi dengan N yang ke K, jadi banyaknya data di kolom yang ke K. Oke, itu kalau NI ya, kalau ukuran sampelnya beda-beda. Dan dikurangi dengan pengurangnya adalah sama dengan yang atas ya, T titik-titik kuadrat per N. Oke, seperti itu. Kemudian daerah kritisnya adalah, oke, tidak kelihatan di sini. Jadi daerah kritis itu daerah penolakan H0 kapan ditolak ketika F yang dihitung di sini. Oke, F ini namanya F hitung. F hitung itu diperoleh dari mana? Nah, ini tadi sudah sampai di sini ya. Sudah sampai di JKP, JKT ini tadi. Kemudian ke sininya kuadrat tengah, ke kolom kuadrat tengah. Kolom kuadrat tengah itu ya kita sebut ya, ini kalau di sini belum ada ini ya. KT itu kuadrat tengah, kemudian perlakuan itu P, berarti di sini adalah KTP ya, KTP yang di sini ya, KTP ini. Jadi KTP itu kuadrat tengah perlakuan, tidak lain adalah JKP, jumlah kuadrat perlakuan, yaitu ini dibagi dengan K-1, dibagi dengan derajat bebasnya. Sedangkan yang bawah ini adalah kuadrat tengah
error, atau kita singkat dengan kuadrat KTE, kuadrat tengah error ya. KTE itu ini kuadrat tengah error. Jumlah kuadrat error ini dibagi dengan derajat bebasnya N-K. Oke, ini. Kalau KTP sudah dihitung, KTE sudah dihitung, maka F-nya adalah atas dibagi bawah ya. Perlakuan dibagi dengan error. Jangan lupa, jangan sampai kebalik. Ya, jadi atas dibagi bawah. Atas itu KTP, bawah itu KTE. KTP itu dengan degree of freedom K-1, KTE dengan degree of freedom N-K. Sehingga komparasinya untuk daerah kritisnya tolak H0 kapan? Ketika F yang dihitung di sini lebih besar, oke ini tidak kelihatan kayaknya, lebih besar dari F tabel. F tabel itu F pada alfa tertentu. Oke, F pada alfa tertentu. Derajat bebasnya V1, V2. V1-nya adalah K-1 karena atas. Jadi F tadi adalah atas dibagi bawah, perlakuan dibagi dengan error. Berarti V1-nya adalah atas, K-1. Kemudian V2-nya adalah bawah, N-K. Ini ya, N-K. Oke, jadi tolak 0 ketika F lebih besar dari F tabel alfa V1 V2. Oke. Oke, itu untuk model fix ya. Jadi model tadi kan sempat saya sebutkan di depan bahwa ANAVA atau RAL itu dibagi menjadi dua model fix sama model acak ya. Model fix sama model acak. Itu tadi yang kita bahas adalah model fix. Nah, kemudian yang di slide ini terkait dengan model acak. Saya sebutkan tadi di depan bahwa model acak teknik perhitungannya sama persis dengan model ini, sama model fix. Yang berbeda adalah di cara menyimpulkan ya. Di dalam model acak, peneliti berhadapan dengan populasi perlakuan. Maksudnya perlakuan itu ada banyak ya, ada banyak. Kemudian karena perlakuannya ada banyak, maka kita milih atau kita ngambil dari sekian banyak populasi itu secara acak, secara random. Makanya disebut dengan model acak ya. Jadi kalau yang obat tadi merek A, B, C, D, E itu kan difixkan, ya difixkan. Obatnya memang merek A, B, C, D, E. Jadi sifatnya fix. Tetapi kalau misalkan kita berhadapan dengan populasi atau perlakuan yang ada sekian banyak, misalkan kita mau menguji, nanti ada contoh di belakang itu terkait dengan mesin ya. Jadi misalkan kita mau menguji apakah mesin-mesin yang ada di sebuah pabrik, nah karena mesinnya itu ada banyak, mungkin bisa puluhan atau bisa ya 20-an, nah kan nggak mungkin diuji satu per satu. Jadi populasinya kita anggap mesinnya itu ada banyak ya. Kita anggap berarti ada mesin 1, 2, 3 sampai berapa puluh gitu, itu populasinya. Kemudian kita ambil mesinnya, kita pilih mesinnya itu secara acak. Ya. Kita mengambil, di sini perlakuannya adalah mesin. Misalkan kita ambil mesin, yang terambil adalah misalkan mesin 1, mesin 9, mesin 11, mesin 18 misalkan. Kita ambil secara acak misalkan ya. Nah, ada 4 mesin yang terambil, nah itu yang kemudian kita uji. Maka disebut dengan model acak karena kita mengambil mesinnya tadi itu secara acak dari populasi mesin yang ada di pabrik. Karena kita ngambilnya acak, maka kesimpulannya adalah bukan terhadap mesin-mesin 1, 9, 15 sama 18 yang kita pilih, kita ambil, tetapi kesimpulannya berlaku untuk keseluruhan mesin yang ada ya. Karena kita ngambilnya secara acak ya. Makanya kesimpulannya itu berlaku untuk populasi. Jadi kesimpulan yang ditarik itu adalah mengenai populasi. Populasi itu berarti seluruh mesin yang ada.
Walaupun yang kita uji nanti itu hanya 4 buah mesin yang terpilih, tetapi kesimpulannya berlaku untuk misalkan 30 mesin yang ada, gitu ya. Itu model acak ya. Jadi hipotesisnya ya sebenarnya sama. Rata-rata sesungguhnya dari K kelompok perlakuan sama atau tidak ada keragaman dalam populasi perlakuan. Satunya rata-rata sesungguhnya dari salah satu kelompok perlakuan berbeda atau ada keragaman dalam populasi perlakuan. Jadi berbedanya di penarikan kesimpulan hipotesis bahwa rata-rata itu berlaku untuk populasi perlakuan yang ada. Ya, jadi kalau yang diuji mesin ada 4 mesin tadi, tapi kesimpulannya kalau misalkan terima 0 berarti rata-rata mesin itu sama semua untuk 30 mesin yang ada. Ya. Kalau misalkan yang benar adalah satu, ada perbedaan, berarti di antara populasi atau 30 mesin yang ada di pabrik itu ternyata ada perbedaan kemampuan. Ya. Walaupun yang diuji yang diambil itu ada 4 mesin saja, tetapi kesimpulannya berlaku untuk keseluruhan mesin yang ada. Itu saja perbedaannya ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini model tetap terkait dengan obat. Ini strukturnya sama seperti di struktur data di depan. Ini ada 5 tablet, 5 dari 5 tablet sakit kepala yang diberikan kepada 25 orang. Jadi ada 5 merek A, B, C, D, E diberikan kepada 25 orang dengan settingan tiap-tiap tablet itu banyaknya orang yang dikasih atau diberi percobaan itu sama, berarti di sini ada 5 orang, 5 orang sampai dengan yang E juga ada 5 orang. Jadi secara total ada 25 orang. Oke, ini NE-nya diambil sama 5 5 5 5. Jadi ada 5 orang. Datanya seperti ini. Data ini adalah terkait dengan waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing tablet atau masing-masing merek untuk meredakan sakit kepala, mulai dari dia diminum sampai merasa reda sakit kepalanya. Orang ke-1, 2, 3, 4, 5 di percobaan untuk merek A, orang ke-1, 2, 3, 4, 5 dikasih merek B, dan seterusnya. Ya. Kemudian secara total untuk kolom A ini dihitung, kemudian N-nya juga diberikan di sini. Kemudian gunakan ANOVA untuk menguji hipotesis rata-rata lamanya kelima tablet obat itu mengurangi rasa sakit kepala sama, berarti di bawah 0. Untuk kelima tablet gunakan alfa 5%. Oke, kemudian penyelesaian H0, H1-nya seperti ini, seperti yang di depan tadi, alfanya 5%, berarti darah kritisnya F lebih besar dari F tabel pada 5%, kemudian ini kenapa 4,20, karena tabletnya tadi ada 5, A, B, C, D, E, berarti perlakuannya ada 5, dikurangin 1, 4, kemudian ini adalah errornya, N besar minus K, N besarnya tadi adalah 25, ya, N besarnya ada 25, jumlahan ini 5 kali 5, dikurangin dengan K, K-nya itu adalah ini, A, B, C, D, E, 5, 25 dikurangi 5 jadi 20 ya. Di 4 sama 20 dari mana? Ya, ini K-1, ini N besar minus K, ya. Kalau kita merujuk ke sini, ini, jadi V1, V2 itu K-1 dan N besar minus K. Oke, Anda lihat di tabel pada saat 5%, tabel F 5%, kemudian headernya yang atas itu 4 dan yang samping kiri 20, ketemu angka 2,87. Perhitungannya JKT tiap data dikuadratkan, dijumlah, kemudian dikurangi dengan ditotal dulu, baru dikuadratkan, dibagi dengan N besarnya 25. 137,04 hasilnya.
Kemudian jumlah kuadrat perlakuan, jumlah tiap kolom dikuadratkan. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 masing-masing dikuadratkan. Jadi ini 26, 39 itu dari 26, jumlah total kolom A, jumlah total kolom B, dan seterusnya masing-masing dikuadratkan dibagi dengan ukurannya, N-nya 5. Ya. Kebetulan karena diambilnya 5 berarti pembaginya sama semua, 5 semua. Kalau misalkan ukuran sampelnya beda-beda, ya berarti ini ya tergantung banyaknya data di tiap-tiap kolom tadi. Kemudian dikurangi dengan ini, pengurangnya adalah sama dengan yang di atas tadi ya. Oke, pengurangnya sama dengan yang di atas. Jadi kalau misalkan Anda melakukan perhitungan secara manual, ya mungkin akan lebih baik kalau ini kita hitung yang sebelah kiri jumlahan ini kita hitung nanti sama dengan ada sesuatu angka ya. Jadi ini kita hitung dulu nilainya berapa, kemudian ini kita hitung nilainya berapa, ya nanti baru kemudian muncul angka ini. Nah supaya ini nanti tidak menghitung ulang di sini ya, jadi nanti hasil dari ini akan kepakai di sini. Ya seperti ini. Ini yang kiri jumlah totalnya sama dengan ini, yang kanan ini hasilnya sama dengan ini ya, ketemu ini. Seperti itu, dan jumlah kuadrat errornya pengurangan dari total dikurangi dengan perlakuannya. Total dikurangi dengan perlakuan. Oke. Dapatnya angka ini. Kemudian masukkan ke tabel. Oke, sumber keragaman perlakuan error total derajat bebasnya sesuai dengan tadi itu. Jumlah kuadrat dimasukkan, kemudian kuadrat tengah itu adalah jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Jadi 19,86 itu 79,44 dibagi 4, 2,88 diperoleh dari 57,6 dibagi 20, ketemu ini. Dan F-nya adalah 19,86 dibagi 2,88 ya, atas dibagi bawah, dapatnya 6,9. Jadi keputusannya 6,9 F yang F hitung itu ternyata lebih besar dari F tabel ya. F tabelnya tadi 2,87, jadi masuk daerah kritis ya. Jadi ternyata F yang dihitung itu masuk daerah kritis karena lebih besar dari 2,87. Ya, jadi F hitungnya 6,9, F tabelnya 2, sekian, jadi dia lebih besar, berarti ditolak H0-nya. Karena H0 ditolak, berarti yang benar adalah H1. Jadi rata-rata lamanya obat itu dapat mengurangi sakit tidak sama untuk kelima merek tabletnya. Jadi intinya tidak sama ya. Jadi intinya tidak semua sama untuk mu A, B, C, D, dan E. Jadi ada yang berbeda. Oke, itu untuk contoh satu terkait dengan model fix. Jadi di sini kita nyatakan sebagai model fix karena memang yang kita uji adalah fix. Jadi artinya perlakuan A atau merek A, B, C, D, dan E ya itu merek yang kita uji. Jadi tidak based on sekumpulan atau merek-merek sekian banyak yang ada. Tapi yang kita uji adalah ya merek A, B, C, D ini aja. Nah, berbeda dengan yang ini. Kalau model acak itu tadi konsepnya adalah kita mengambil secara acak beberapa perlakuan dari sekian banyak populasi perlakuan yang ada. Nah, dalam konteks ini diberikan contoh terkait dengan mesin ya. Jadi suatu pabrik tekstil memproduksi kain tenun menggunakan peralatan mesin tenun yang cukup banyak. Jadi peralatan mesinnya itu tidak hanya 1, 2, 3, 4, tidak hanya 4 mesin, tetapi ada sekian banyak mesin. Nah, pengusaha pabrik kain tersebut ingin meneliti apakah mesin tersebut homogen sehingga kain tenun yang dihasilkan mempunyai kekuatan yang sama. Untuk kegiatan tersebut diambil 4 mesin secara acak. Dari sekian banyak mesin dipilih secara acak, makanya disebut dengan model acak. Dipilih secara acak 4 mesin dari sekian banyak atau semua mesin yang ada. Nah, kemudian dinotasikanlah dengan mesin 1, 2, 3, dan 4. Ya, mungkin ini mesin 1 itu yang terambil adalah kalau misalkan ada 30
sebuah mesin dikasih nomor 1 sampai 30. Mungkin yang terambil secara acak diindekskan satu di sini, misalkan mesin ke-5 misalkan. Indeks 2 itu mesin ke-10 misalkan. Indeks 3 di sini mesin ke-15. Indeks 4 di sini misalkan mesin ke-21 ya, misalkan seperti itu ya. Jadi untuk mempermudah di sini dikasih indeks 1 2 3 4. Jadi diambil 4 mesin. Dan datanya seperti ini. Teknik perhitungannya persis sama seperti perhitungan contoh ini tadi ya. Teknik perhitungannya hanya saja kesimpulannya nanti kalau misalkan terima H0 berarti kemampuan mesin itu sama untuk seluruh mesin yang ada. Kalau misalkan tolak H0 berarti terima H1 berarti memang ada perbedaan kemampuan di antara mesin-mesin yang ada di pabrik atau perusahaan tekstil tersebut ya. Jadi tidak hanya berlaku di 4 mesin ini saja, tetapi diperlakukan kesimpulan tersebut berlaku untuk seluruh mesin yang ada di perusahaan tersebut. Intinya begitu aja. Nah, berikutnya saya akan lanjut ke rancangan blok acak lengkap. Tadi adalah rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap itu one way ya, satu arah karena satu faktor saja yang mau diamati, dan kita bagi jadi rancangan modelnya fix karena yang diuji ya, atau perlakuannya itu bersifat fix. Model acak itu yang diuji perlakuannya adalah bersifat acak karena diambil dari sekian banyak populasi perlakuan. Kita lanjut ke rancangan blok acak lengkap. Rancangan blok acak lengkap itu adalah nama terkait dengan desain eksperimen, desainnya. Kemudian kalau ANAVA two way, dua arah, itu adalah nama terkait dengan teknik statistiknya ya. Jadi terkait dengan teknik statistiknya itu biasa kita sebut dengan two way ANOVA atau analisis varians klasifikasi dua arah. Tapi kalau terkait dengan desain eksperimennya itu kita sebut dengan rancangan blok acak lengkap. Jadi mengacu ke satu kasus yang sama. Kasusnya seperti apa? Kasusnya, oke, saya jelaskan background kenapa muncul rancangan blok acak lengkap atau klasifikasi dua arah. Jadi ini sebenarnya adalah yang sesuatu yang diuji sama seperti yang di depan. Katakan misalkan yang mau kita uji adalah ini, adalah merek obat ya. Apakah merek obat A, B, C, D, E itu sama? Tadi di depan sudah diberikan contoh. Nah, kalau di rancangan acak lengkap itu kita harus memberikan unit eksperimen atau orang-orang yang mau dicoba diberikan obat itu harus kita setting homogen dari sisi usianya maupun karakteristik yang lain, sehingga jangan sampai kalau misalkan ada beda itu bukan karena obatnya tetapi karena memang beda orangnya, beda ketahanan tubuhnya. Jangan sampai seperti itu. Nah, kalau misalkan di lapangan tidak bisa menyediakan orang-orang dengan karakter yang homogen, usianya sama, nah maka disiapkan kelompok-kelompok usia, disiapkan blok di sini ya. Nah, misalkan seperti ini, saya beri gambaran langsung ya. Di perlakuannya misalkan obat merek A, obat merek B, dan seterusnya sampai obat merek E. Kemudian di sini bloknya, nah tadi kan tidak ada blok, tadi langsung ini unit eksperimennya, ulangannya kanan ini ya. Obat merek B, tadi kan disusun per kolom. Nah, kemudian ini disusun per baris. Obat merek B misalkan, ya ini unit eksperimennya datanya seperti ini. Nah, sekarang kita kelompokkan. Jadi untuk obat merek A itu diberikan kepada beberapa blok usia. Misalkan usia si pasien atau orang yang dicobakan itu misalkan blok 1 itu usia anak-anak misalkan. Usia di bawah 10 tahun misalkan ya.
Jadi di bawah 10 tahun, misalkan 5 sampai 10 tahun lah misalkan ya. Kemudian blok 2 dari 10 tahun sampai berapa tahun, misalkan 20 tahun. Ya. Blok 3 di atas 20 tahun sampai dengan ya misalkan berapa 40 tahun. Kemudian blok berikutnya 40 tahun sampai dengan 50 tahun. Kemudian blok berikutnya 50 tahun ke atas. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi karena kita mengingat tiap-tiap usia itu memiliki karakteristik yang berbeda terhadap respon obat ya, merespon obat, daya kerja obat, maka kita bikin blok-blok dulu sehingga obat A itu nanti ya dicobakan ke blok 1 ke usia anak-anak, juga dicobakan ke blok usia remaja, juga dicobakan ke usia dewasa, juga dicobakan ke usia manula misalkan. Obat B juga sama, dicobakan ke usia anak-anak, remaja, dewasa, manula. Obat C juga sama, jadi fair ya. Obat A juga dicobakan ke semua kelompok, obat B dicobakan ke semua kelompok atau blok, sama sampai obat yang ke E juga dicobakan ke semua kelompok, sama, sehingga fair ya. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi tetap yang mau diuji sebenarnya adalah apakah tiap-tiap obat ini memiliki daya kerja yang sama atau berbeda. Hanya saja di sini karena karakter dari si pasien atau unit eksperimennya beda-beda, maka dibikin blok-blok terlebih dulu. Ya, seperti itu ya konsepnya. Nah, secara perhitungan berarti nanti perhitungannya juga akan beda karena di sini ada dua arah perlakuan kita susun di dalam baris dan arah blok yang kita susun dalam kolom. Jadi ada arah baris dan arah kolom. Maka kita melakukan penjumlahan total per baris dan total per kolom. Oke, ini. Jadi kita perlu melakukan penjumlahan total baris perlakuan 1. Ini datanya, kita cari totalnya, total baris 1. Ini data perlakuan kedua, datanya, kemudian kita total baris kedua, dan seterusnya sampai baris ke K, perlakuan ke K. Nah, di sini balance ya, seimbang ya. Jadi perlakuan 1 ada sebanyak B buah data, perlakuan 2 juga sama B buah data. Jadi 1, 2 sampai dengan B sebanyak B kolom ya. Perlakuan ke K juga sama. Ada B buah data, B orang yang kita ujikan ya. Jadi di sini balance seimbang. Oke, ini total baris kita simpulkan dengan T 1 titik. Untuk yang ini tidak perlu ya. Jadi untuk yang rata-rata di dalam konsep perhitungan ini tidak perlu dilakukan perhitungan. Rata-rata ini juga tidak perlu dilakukan perhitungan. Cukup kita menghitung yang total saja. Oke, total per kolom. Jadi T1 T titik atau dot 1, T dot 2, jadi kolom 2, T dot yang ke J, T dot yang ke B, berarti total kolom yang ke B. Nah, ini total keseluruhan. Jadi semua data kalau kita total hasilnya T titik titik. Atau total ini, total per baris kalau kita jumlahkan ke bawah hasilnya ini. Total per kolom kalau kita jumlahkan ke kanan hasilnya harus sama dengan ini. Ya. Itu struktur data dan persiapan untuk perhitungan statistiknya. Kita hitung totalnya per baris dan per kolom. Oke, ini keterangannya saja. Kalau misalkan datanya kita simpulkan dengan X, totalnya kita simpulkan dengan T, ya ada yang menyimpulkan total itu dengan T, ada yang tetap memakai simbol X, ya tidak apa-apa lah ya. Jadi umumnya biasanya pakai simbol T untuk total ya. Oke, ini secara teorinya. Kalau tadi kan mu i ya, tidak ada mu ij, tidak ada indeks j-nya. Kalau di sini ditambahkan mu ij. Ya, kalau mu i tadi adalah
perlakuan ke I, kalau di sini perlakuan ke I dan blok yang ke J ya. Oke, ini. Rata-rata populasi pada baris ke I atau perlakuan ke I dan kolom ke J atau blok yang ke J ya. Intinya bedanya di IJ aja. Jadi mu-nya kasih indeks IJ karena ada dua arah, arah baris dan arah kolom. Oke, ini konsepnya sama seperti di depan, diubah jadi seperti ini. Ada arah baris kolom. Ini secara teori bisa ini konsepnya sama tadi, persyaratannya. Kemudian untuk mengujinya, ini langsung dalam konteks efek perlakuan. Kalau tadi di depan saya kasih contoh atau dibawa ke tau I, tau 1, tau 2 sampai dengan tau K sama dengan 0, yang awalnya mu 1 sampai dengan mu K. Nah, di sini untuk konsep dua arah atau blok acak lengkap, nanti ada alfa dan ada beta ya. Ini ada alfa dan ada beta ya, karena tadi kita mengilustrasikan atau memberikan persamaan mu ij-nya kita ubah ke mu tambah alfa dan beta. Alfa untuk efek perlakuan atau baris dan beta untuk efek blok atau kolom ya. Itu kalau strukturnya perlakuan ditaruh di baris dan kolomnya untuk yang blok. Untuk menguji K perlakuan, H0-nya adalah ya alfa 1 sampai dengan alfa K sama dengan 0. Oke. Jadi ini perlakuan ya, menguji perlakuan, maka di sini pakai alfa. Kalau menguji efek blok, ya ini blok berarti beta ya, berarti beta di sini. Oke, sama dengan 0 endingnya. Jadi ini ada dua yang diuji, ada efek perlakuan dan ada efek blok. Efek perlakuan tadi alfa, efek blok itu beta. Tapi sebenarnya yang utama yang diuji itu adalah efek perlakuan. Jadi ini yang utama ya, perlakuan. Kalau tadi di contoh tadi saya berikan ilustrasi terkait dengan obat dan bloknya adalah terkait dengan usia, kelompok usia tadi. Jadi sebenarnya yang menjadi tujuan utama kan mau menguji apakah merek A, B, C, D, E itu sama atau beda. Jadi intinya di sana, dan blok di sini hanya sebagai mengelompokkan unit eksperimennya berdasarkan usianya supaya homogen. Jadi antar blok itu berbeda, tetapi di dalam satu blok itu harapannya homogen. Jadi blok usia anak-anak di dalam satu blok itu supaya homogen dan berbeda dengan blok usia remaja, berbeda dengan usia dewasa, dan berbeda dengan usia manula. Harapannya seperti itu. Jadi berikutnya untuk pembuatan tabelnya sama seperti yang di depan, hanya ditambahi dengan efek blok ya. Jadi tadi ada perlakuan, error, dan total. Sekarang ditambahkan dengan sumbernya, ada blok yaitu di kolom tadi ya. Jadi sumbernya perlakuan, kalau tadi misalkan kalau kita kasih nama ya merek obat, untuk bloknya adalah kelompok usia misalkan kalau kita ke realnya ya. Jadi perlakuan, blok, kemudian error, dan total. Untuk derajat bebasnya perlakuan, banyaknya perlakuan ada K-1, banyaknya blok B dikurangi 1. Kemudian total itu K kali B, jadi banyaknya baris dikalikan dengan banyaknya kolom dikurangi 1 ya. Jadi banyaknya data itu KB dikurangi 1. Kemudian error itu adalah saya sebut tadi selisih ya. Jadi total dikurangi perlakuan dikurangi dengan blok. Nah, dirumuskan, disederhanakan menjadi ini, K-1, B-1. Anda bisa coba lakukan perhitungan gitu ya di kertas coret-coret gitu. KB dikurangi 1, kemudian dikurangi K-1, dikurangi B-1, apa benar hasilnya sama dengan ini? Disederhanakan. K-1, B-1. Jadi kalau tidak benar berarti ada perhitungan yang salah. Jadi harusnya sama ya. Jadi KB-1 dikurangi K-1, B-1,
dikurangi B-1 harus sama dengan ini. Karena error itu adalah selisih ya. Error itu adalah selisih. Di sini juga JKP, JKB, JKT konsepnya sama seperti yang di depan. Kalau total itu berarti tiap data dikuadratkan, ditotal, dikurangi dengan total dulu, baru dikuadratkan, dibagi dengan jumlah keseluruhan. Oke, kemudian kalau perlakuan, ya total tiap-tiap perlakuan dikuadratkan, kemudian pembaginya adalah, kenapa super B? Ya, karena untuk menghitung total perlakuan itu dihitung berdasarkan sebanyak B buah data ya. Oke. Jadi untuk perlakuan kenapa ini super B, untuk blok kenapa ini super K? Ya. Kita lihat struktur datanya. Depan. Ya. Perlakuan kan ini. Perlakuan ke-1 berarti nanti kita akan mengkuadratkan ini T1 titik kuadrat. Kemudian dibagi berapa? Dibagi dengan banyaknya data yang dipakai untuk menghitung T1 titik, yaitu ini, satu baris ini. Ada berapa banyak data? Banyak data adalah B. Ya. Jadi untuk menghitung perlakuan, total perlakuan, perlakuan 1 ada B buah data, perlakuan 2 juga ada B buah data, makanya dibagi dengan B atau super B. Kalau untuk blok, menghitung total blok 1, total blok 2, total blok yang ke B, itu adalah based on berapa banyak data. Ada 1, 2 sampai dengan K. Jadi sebanyak K buah data. Makanya dibagi dengan K, seper K gitu ya. Jadi kalau perlakuan dibagi dengan B, kalau blok dibagi dengan K ya. Jadi blok 1 ada sebanyak K buah. Oke, itu untuk memudahkan mengingat ya. Jadi kalau perlakuan berarti dibagi dengan banyaknya blok, kalau blok berarti dibagi dengan banyaknya perlakuan atau K. Pengurangnya sama ya. Jadi itu JKT, P dan B yang dihitung, kemudian error itu ada selisih jumlah kuadrat total dikurangi perlakuan dikurangi blok. Itu selisihnya ya. Kemudian kuadrat tengah P dibagi dengan K-1 ini. Kalau ini berarti B dibagi dengan B-1, maksudnya jumlah kuadrat blok dibagi dengan B-1, itu ini. Kalau ini kuadrat tengah error, berarti jumlah kuadrat error dibagi dengan derajat bebasnya K-1, B-1 ya. Oke. Kemudian F-nya di sini ada 2 ya, karena ada 2 yang mau diuji, perlakuan sama blok ya. F yang atas berarti kuadrat tengah perlakuan, jangan lupa pembaginya adalah error ya, KTE. Yang ini juga sama, pembaginya adalah KTE error ya. Jadi F untuk yang baris atas itu perlakuan dibagi dengan error, jadi ini dibagi dengan ini. Untuk F yang bawahnya blok dibagi dengan error, berarti yang ini dibagi dengan yang ini. Jadi pembaginya adalah error. Ya. Oke, kemudian daerah kritisnya untuk perlakuan kita akan tolak apabila F yang dihitung, ini F perlakuan ya, lebih besar dari F alfa V1 V2. Di V1 V2-nya K-1, V2-nya sama ya, K-1 B-1 ini sama. Hanya beda di V1 nih di ini. K-1 kalau di sini B-1. Ya, kalau yang atas ini untuk menguji perlakuan yaitu 5.6, yang bawah untuk menguji blok yaitu 5.7. Hipotesis 5.7. Untuk menguji perlakuan ya ini perlakuan dikurangin 1 untuk V1-nya. Untuk menguji blok ini blok dikurangi 1 atau B-1. Yang membedakan hanya di sini ya, di V1-nya. Ya. Untuk perlakuan berarti kita pakai F yang ini, untuk menguji blok berarti kita pakai F hitungnya adalah yang bawah ya. F hitungnya adalah yang bawah. Oke, ini contohnya. Empat macam mesin M1, 2, 3, 4 diusulkan untuk memproduksi sejenis barang. Diputuskan bahwa 6 orang petugas akan dipakai dalam percobaan blok teracak untuk membandingkan keempat mesin tersebut ya. Jadi keempat mesin dalam urutan yang diajak dijalankan oleh setiap petugas. Pemakaian mesin membutuhkan sedikit keterampilan dan diduga bahwa akan ada perbedaan antara petugas
di dalam kecepatan menjalankan mesin tersebut ya. Oke, jadi kita mau menguji apakah mesin 1, 2, 3, 4 memiliki kemampuan yang sama di dalam kecepatan menghasilkan produk. Tetapi di sini jangan sampai misalkan ada perbedaan, jangan sampai itu disebabkan oleh operator atau petugas yang memiliki kemampuan yang berbeda. Maka petugas itu kemudian dibuat sebagai kelompok atau blok. Jadi petugas satu atau operator satu nanti juga diminta untuk mengoperatori mesin 1, 2, 3, 4. Petugas 2 juga diminta untuk mengoperatori mesin 1, 2, 3, 4. Jadi secara bergantian begitu sehingga ya menjadi fair. Mesin 1 pernah dicoba oleh petugas 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa? 6 ya. 6 petugas tadi ya. Nah, seperti itu. Ya, ini petugas 1 mencoba mesin 1, mesin 2, 4, 3, 1 ini urutan percobaannya. Tapi intinya petugas 1 pernah mencoba untuk keempat mesin, petugas 2 juga sama mencoba untuk keempat mesin, sampai dengan petugas ke-6 atau operator ke-6 mencoba untuk keempat mesin dan datanya masing-masing di list seperti ini. Kita diminta untuk menguji pada taraf 5% apakah rataan laju kecepatan mesin semuanya sama. Nah, ini yang saya katakan bahwa walaupun di sini ada perlakuan yaitu mesin dan ada blok berupa operator atau petugas, tetapi biasanya pertanyaannya adalah pertanyaan terkait dengan tujuan utamanya. Tujuan utama di sini adalah perlakuan utama yaitu mesinnya ya. Jadi yang ingin diuji adalah apakah rataan laju kecepatan mesin semuanya sama. Jadi yang diuji nanti adalah terkait dengan mesin. Walaupun nanti secara tabel itu bisa memunculkan dua-duanya. Kita bisa menguji mesinnya sama apa tidak. Kita bisa menguji apakah petugasnya memiliki kemampuan yang sama apa tidak. Bisa. Oke, perhitungannya seperti ini. Untuk penyelesaiannya, karena pertanyaannya adalah terkait dengan mesin, maka ini terkait dengan alfa, perlakuan ya. Alfa 1 sampai dengan alfa 4, mesin 1 sampai dengan mesin 4, efeknya sama dengan 0. H1-nya sekurang-kurangnya ada satu alfa yang tidak sama dengan 0. Darah kritisnya untuk alfa 5%, tolak H0 ketika F yang dihitung nanti lebih besar dari 3,29. Diperoleh dari mana? Dari F pada saat 5%, kemudian pada saat V1-nya, karena terkait dengan mesin, berarti V1-nya adalah 4-1, yaitu 3. Kemudian V2-nya, V2 adalah K-1 dikalikan dengan B-1. K-1 itu 3, B-1 berarti 5. Ini ada K-nya 4, B-nya 6. Berarti masing-masing kalau dikurangin 1, berarti 3 dikalikan 5, 15. Ya. Jadi untuk yang ini, itu berarti pada F, alfanya 0,05, derajat bebasnya Anda cari di posisi V1-nya adalah 3, kemudian V2-nya adalah 15 ya. Anda dapatkan ini. Karena terkait dengan alfa, alfa itu berarti perlakuan ya. Perlakuan adalah mesin. Ya, ini perlakuannya yang mau diuji, perlakuannya mesin. Kemudian membuat tabel. Oke, yang dihitung adalah ini, datanya sudah ada, Anda hitung ini, total baris, kemudian total kolom masing-masing. Kalau sudah, kemudian nanti Anda hitung JKT, JKP, JKB, berdasarkan hitungan hasilnya ini. Ini ya nanti Anda telusuri di rumusnya ya. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan berarti banyaknya blok sebagai pembagi. Kalau jumlah kuadrat blok berarti pembaginya adalah banyaknya perlakuan. Nah, yang atas ini jumlah kuadrat perlakuan berarti total perlakuan 1, total perlakuan 2, perlakuan 3, total perlakuan 4. Kalau jumlah kuadrat blok berarti total blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6 tidak dituliskan. Terakhirnya adalah blok 6 ya, terakhirnya blok 6. Oke. Kemudian pembaginya adalah banyaknya perlakuan ya. Kalau blok pembaginya adalah banyaknya perlakuan. Oke, kemudian ini hitungannya
Kemudian tabel ANAVA-nya, nah seperti ini. Kemudian karena terkait dengan menguji perlakuan, menguji mesin, yang diuji tadi adalah terkait dengan mesin, maka yang kita munculkan di sini adalah F terkait dengan mesin, yaitu ini dibagi dengan errornya ya. Oke, jangan sampai lupa pembaginya adalah di baris error. Jadi kuadrat tengah mesin atau perlakuan 5,31 dibagi dengan 1,59 muncul ini. F ini ternyata lebih besar dari F tabelnya tadi adalah 3,29 F tabelnya 329, ini 3,34, jadi hampir mendekati saja. Jadi 3,34 masih lebih besar dari 3,29, makanya tolak H0, jadi agak-agak mepet ya, mepet ke directrice. Jadi karena tolak maka ada perbedaan di rataan laju kecepatan mesin itu ternyata tidak sama ya. Oke, jadi terkait dengan uji mesin itu 3,34 lebih besar dari 3,29, kita simpulkan rataan laju kecepatan mesin tidak sama. Nah, ini ditambahkan kesimpulan tambahan untuk yang B. Jadi kesimpulan tambahan untuk yang B itu kalau Anda hitung di sini ya. Jadi kalau Anda melakukan perhitungan di sini, kesimpulan untuk yang B itu adalah kesimpulan untuk menguji apakah petugasnya itu memiliki kemampuan atau kecepatan waktu menghasilkan produk yang sama apa tidak ya. Di kesimpulannya ternyata para petugas tidak mempunyai kecepatan kerja yang sama. Jadi di bawah 0 itu memiliki kecepatan kerja yang sama, di bawah 1 para petugas tidak memiliki kecepatan kerja yang tidak sama, ya. Tidak mempunyai kecepatan kerja yang sama. Di mu-nya beda antara petugas 1 sampai dengan petugas yang ke-6. Nah, itu di sini tidak dituliskan. Anda bisa tambahkan nanti F-nya di sini. F-nya di sini nanti hasilnya berapa? Yaitu yang ini. Anda bagi dengan yang bawah akan menghasilkan ini ya. Kemudian nanti Anda compare dengan F tabel. F tabel pada alfanya 0,05, derajat bebasnya adalah 5 ini. Koma V2-nya adalah ini 15 ya. Oke, jadi karena sudah di list di sini, maka untuk perhitungan F yang ini itu based on baris petugas dibagi baris error, berarti derajat bebasnya adalah 5 dan 15. Kalau yang tadi F-nya di sini dihitung berdasarkan baris mesin dan error, berarti derajat bebasnya adalah 3 dan 15. Oke. Kalau ini 5 dan 15, nanti ketemu angka berapa, ini berapa, Anda compare. Nah, ini hasilnya tadi adalah pastinya ini lebih besar dari ini karena tolak H0 di sini tadi ya. Oke. Hasilnya seperti itu. Oke, ini analisis faktorial kita masuk di minggu depan. Kita hari ini cukup sampai di ANAVA rancangan acak lengkap sama rancangan blok acak lengkap atau two-way. Two-way biasanya ada yang menyebutkan two-way without interaction, jadi tanpa interaksi, dua arah tanpa interaksi. Tidak lain adalah rancangan blok acak lengkap ya. Oke, seperti itu untuk teorinya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Oke, belum ada. Ya, nggak apa-apa.
Saya akan coba, ya ini sebenarnya masuk ke praktikum nanti ya, tapi tidak apa-apalah, saya kasih intro di depan untuk memudahkan cross check perhitungan gitu ya, untuk memudahkan cross check perhitungan. Jadi misalkan contoh ini, contoh untuk 5 tablet sakit kepala, ini tadi datanya seperti ini, kemudian hasil tabelnya nanti adalah ini, hasil tabelnya. F-nya ada 6,9. Kalau pakai Minitab ini sebenarnya sangat mudah sekali, simple gitu ya. Kalau saya pakai Minitab dengan data ini, oke, saya tampilkan Minitabnya. Ini saya kecilkan begini. Ya, ini datanya untuk contoh 1. A, B, C, D, urutan ke bawahnya seperti ini. Jadi A54863, saya tuliskan di sini A54863, B-nya 97 dan seterusnya, C-nya 35 dan seterusnya, ini D-nya 23 dan seterusnya, kemudian E-nya ini ke bawah juga sama. Oke. Nah, akan kita coba untuk bagaimana dengan menggunakan Minitab. Nanti ini sebenarnya masuk di praktikum, tapi tidak apa-apa. Saya sebutkan tadi untuk mempermudah atau meng-cross check hasil perhitungan teori Anda nanti ya. Oke, ini saya tidak kelihatan. Saya besarkan aja lah. Oke, datanya sudah ada. Kita pakai, karena ini adalah one way ya, berarti kita pakai sintaks one way. Jadi kita tuliskan di sini di dalam session, di dalam prompt MTP ini one way. One way tulisannya one way. Tulisannya besar kecil tidak masalah. Ini kebetulan besar one way. Oke, one way, kemudian kita kasih titik koma ya, titik koma. Itu menunjukkan bahwa nanti masih ada subkomen berikutnya. Kita enter. Kemudian subkomen, nah ini kan subkomen bukan MTP tapi subkomen. Subkomennya kita tuliskan respon, RES. Nah, saya cukup tuliskan RESP, itu maksudnya adalah respons ya gini ya, respons maksudnya. Respons, jadi oke kita tulis lengkap juga tidak apa-apa. Respons, responsnya kita tuliskan ini, kolom-kolomnya C1 sampai C5. Kita tuliskan begini juga nggak apa-apa. Jadi nama variabelnya A sampai dengan apa itu? E ya. Oke. Namanya A sampai dengan E. Oke. Kalau sudah kita kasih titik di belakang. Kemudian kita enter. Yap. Sudah keluar. Ini kita ini interval untuk confidence interval minnya ya, confidence interval minnya. Oke, kita hilangkan aja dulu, kita delete, kita baca di ininya, one way ANOVA-nya. Oke, kita besarin dikit. One way ANOVA, yap, nah ini analysis of variance, source itu sumber keragaman, faktor atau perlakuan, error dan total. Oke, kita kecilin dikit. Kemudian tadi outputnya ada di sini. Oke, ini. Ya. Jadi source, sumber keragaman ini. Ada faktor atau perlakuan, ada error, kemudian ada total, kemudian DF, degree of freedom, derajat bebas, 42024, kemudian jumlah kuadrat, itu SS, sum square. Ya. SS itu sum square, jumlah kuadrat. Kemudian sebelah kanan itu kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu MS, mean of square, kuadrat tengah. MS ya. Ada ADC itu adjusted, disesuaikan. Jadi rumusnya disesuaikan ya. Jadi intinya adalah SS, sum square, MS, mean of square, kuadrat tengah. Anda bisa perhatikan hasilnya sama ya. Kemudian F value, nilai F-nya 6,9. Ini 6,9. Nah, kalau di teori Anda compare dengan F tabel tadi ya. F tabel pada derajat bebas 4 lawan 20. Jadi V1-nya 4, V2-nya 20. Anda compare pakai itu. Kemudian kalau
pakai praktikum, ya Anda perhatikan p-value-nya aja. P-value-nya ternyata di bawah 5% ya, berarti tolak H0. Oke, saya ingin tunjukkan perhitungan ininya ya. Jadi kalau Anda melakukan perhitungan secara manual, cross check-nya bisa ini. Kalau Anda tidak dituntut perhitungan manual, Anda hanya diminta untuk kesimpulan akhir, ya langsung saja pakai ini gitu ya. Kalau misalkan terkait dengan soal multiple choice, ya kesimpulan akhirnya seperti apa ya, simple saja sebenarnya, tinggal masukkan datanya, Anda pakai sintak tadi, langsung keluar hasil. Oke, ini untuk cross check ini tadi. Kemudian yang berikutnya yang RBAR, rancangan blok acak lengkap tadi. Oke, ini ya, ini datanya. Datanya ini, oke, saya keluarkan window-nya yang uji RBAL. Oke, ini. Oke, RBAL, rancangan blok acak lengkap. Ini datanya. Nah, datanya untuk RBAL itu ya Anda perhatikan ya. Cara penulisannya seperti ini. Ya. Datanya dijadikan dalam satu kolom. Ini saya masukkan di C3, data. Oke, ini 42,5, 39,8, 40,2, 41,3 saya tuliskan di sini. Sampai di 41,3. Oh, sorry. Ini 41,3. Oke, ini. Nah, kemudian mesin dan petugasnya Anda sesuaikan. Jadi data ini mesinnya adalah 1, 2, 3, 4. Oke, mesinnya 1, 2, 3, 4. Kemudian petugasnya dia petugas 1. Jadi kita tuliskan 1, 1, 1, 1. Begitu. Kemudian nanti pindah ke sini, pindah ke kolom kedua. Tuliskan di sini. Mesinnya 1, 2, 3, 4. Tapi petugasnya 2. Berarti 2, 2, 2, 2. Gitu ya. Mesinnya 1, 2, 3, 4. Petugasnya 2, petugas 2, jadi 2, 2, 2, 2. Begitu dan seterusnya. Untuk kolom ketiga, 396 sampai 43,5, 39,6 sampai 43,5. Nah, ini dia berasal dari mesin 1, 2, 3, 4, tapi petugasnya petugas yang ketiga. Ya, petugas 3. Ini berarti 1, 2, 3, 4, petugasnya 3, 3, 3, 3. Oke, jadi datanya disesuaikan dengan dia dari mesin berapa, petugas berapa gitu ya. Oke, untuk memudahkan saya pakai seperti ini. Dan untuk yang dua arah atau two way itu atau rancangan blok acak lengkap, jadi struktur datanya harus dibikin seperti ini ya. Jadi ada data satu kolom sendiri, kemudian dua kolom yang lain terkait dengan perlakuan dan bloknya, kelompoknya. Oke, untuk mengubah dari struktur data ini ke sini saya serahkan ke Anda. Itu tadi instruksinya atau caranya seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan, hasilnya nanti adalah ini. Hasilnya nanti adalah ini ya. Tabel ini hasilnya. Nah, kita akan, kita besarkan biar kelihatan. Berdasarkan data ini, maka sintaksnya adalah ini terkait dengan dua arah, jadi two way. Nah, ya. Kalau tadi one way, ini two way. Untuk two way itu langsung saja bisa dituliskan dalam satu baris, two way. Kita tuliskan datanya dulu, yang mau kita analisis adalah data ini, C3 ya. Lebih simpelnya kita tuliskan kolomnya saja, C3. Jadi data ini. Kemudian perlakuannya Anda tuliskan, perlakuannya adalah mesin dan bloknya adalah petugas ya. Jadi perlakuannya Anda tuliskan dulu C1, kemudian bloknya petugas yaitu C2. Oke, cukup. Dan diakhiri dengan titik. Yap. Kalau tidak diakhiri dengan titik juga jalan sih sebenarnya. Oke, cukup satu baris perintah keluar hasil ini. Anda bisa perhatikan hasilnya. Ya, source itu sumber keragaman, ada mesin, ada petugas,
Ya, kalau kita menyatakannya di sini langsung ke variabelnya, ya, jadi perlakuannya mesin, kemudian petugas, error dan total. Degree of freedom, derajat bebasnya 35, 15, 23, 35, 15, 23. Kemudian jumlah kuadrat atau sum square-nya, SS, sum square-nya Anda perhatikan hasilnya 1593, 42,09, 23,84 dan 81,86 ya. Kalau di sini beberapa digit di belakang koma, kalau di sini dibulatkan 2 digit. Kemudian mean of square, kuadrat tengahnya 531, 842, 159. Nah, sini. Kalau sini beberapa digit di belakang koma. Kemudian F-nya 3,34, yang atas ini 3,34. Nah, yang bawah yang saya minta untuk menghitung dan nanti akan menghasilkan di-compare dengan tabel akan menghasilkan kesimpulannya B. Ini hitungannya adalah 5,29 ya. Jadi ini 5,29 nanti. Kemudian kalau terkait dengan kesimpulan, nanti bisa dilihat di sini. Untuk yang mesin ternyata di sini ya 4,8% ya. Jadi masih di bawah 5%. Jadi tolak H0, makanya di sini yang benar adalah 1, jadi kecepatan mesin tidak sama. Yang di petugas juga malah lebih kecil lagi, malah benar-benar tolak H0 ya, jadi 0,5%. Nanti kalau di-compare jauh sekali nanti ya, ini jauh lebih besar daripada yang tabel ya. Oke, makanya P value-nya mengecil sekali, 0,005 ya. Oke, seperti itu untuk cross check nilai-nilai yang ada di hitungan manual ini dengan hasil dari Minitab. Oke, saya kira cukup. Ini waktunya sudah 4.42. Kalau misalkan ada pertanyaan, kita lanjutkan nanti di praktikum mungkin ya. Oke, untuk praktikum sudah saya kasih intro, nanti mungkin sedikit ada tambahan di praktikum. Oke, untuk sebagai latihan nanti akan saya berikan ya sebagai latihan perhitungan dan nanti ya bisa di cross check dengan hitungan dari Minitab ya. Tetapi tetap secara prosedural manualnya Anda ikuti seperti yang di ini ya, seperti yang di teori karena ini tugas di teori. Jadi secara prosedural ikuti langkah-langkah yang di ini untuk cross checknya bisa Anda pakai Minitab sebagai cross checknya ya. Oke, nanti saya berikan bisa Anda lihat di aula ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Jangan lupa untuk presensi sudah saya siapkan di sana sampai jam 4.50 kalau tidak salah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu, Pak. Amin, amin.